Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif akan mewawancarai narasumber sesuai dengan judul penelitian kami. Mohon disimak ya. Baik teman-teman, saat ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami yang berasal dari luar Pulau Jawa yang akan menjadi data penelitian kami. Boleh diperkenalkan dulu atas nama serta asal daerah juga jurusan kuliah. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Safaria. Saya berasal dari Jakarta dan saya berkuliah di Unsika jurusan Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, baik. Dari Kak Sofa, jurusan Ilmu Komunikasi. Tadi asalnya dari Jakarta ya? Jakarta. Oke, Jakarta. Lumayan ya jaraknya kalau dari sini. Lumayan. Oke. Kakak di sini berarti ngekos ya? Iya, kebetulan saya ngekos bareng sama temen. Oh, Iya. dari Jakarta juga kak atau? Sama, dari Jakarta juga. Oh iya, berarti nyambung ya, nyambung nih ngobrolnya. Oke. Di sini aku izin tanya-tanya sedikit ya Boleh. tentang secara garis besar culture shock yang kakak alamin selama berkuliah di Unsika ini. Karena dari daerahnya sendiri Karawang dan Jakarta itu kan memiliki perbedaan yang banyak ya kak ya. Oke. Boleh langsung aku tanya aja kan? Boleh. Oke. Santai aja ya kak, jawabnya nggak perlu buru-buru. Pertama aku mau tahu secara spesifik. Tolong dong kak ceritain momen kakak nih pas ngalamin culture shock ketika ada di Karawang. Pastinya kakak ngalamin beberapa hal yang bikin kaget kan di sini. Nah, sekalian gimana sih cara ngadepin culture shock itu? Oke. Kak. Dari saya sendiri, dari pengalaman saya ketika hidup di Jakarta dan tiba-tiba nih ngerantau di Karawang yang budaya itu budaya dengan bahasa Sunda ya. Nah itu saya mengalami culture shock sih karena seperti yang kita tahu Jakarta itu kan orang-orangnya lebih ke santai kalau misalnya kita ngomong gitu ya. Tapi kalau misalnya di situ lebih ke apa ya? Lebih ke sopan gitu loh. Kalau misalkan di Jakarta itu kan dia lebih cepat-cepat, tapi kalau di situ lebih apa ya, menjaga bahasanya mereka. Terus culture shock juga nih, aku juga culture shock sama suasananya. Karena kan kalau misalnya di kota itu kan kita bisa lihat di sana tuh banyak kendaraan dan selalu bising kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini di Karawang ini suasana itu benar-benar yang damai gitu, damai, tentram, gak seramai di kota gitu. Oke, jadi culture shocknya lebih ke kepadatan ya di sini. Kalau di Jakarta kita lihat kayaknya sangat sibuk ya, kota yang sangat sibuk. Setiap jamnya tuh pasti ada aja ya kegiatannya ya. Bahkan sampai jam 12 malam pun juga ada kegiatannya ya. Iya benar. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak. Sejauh ini kakak kan sudah semester berapa kak? Sudah semester 6, kurang lebih sudah hampir 3 tahun ya. Tuh. Berada di Karawang. Setelah melihat dan memperhatikan budaya-budaya yang ada di Karawang, orang-orangnya seperti apa, bagaimana pandangan Kak Sofa secara pribadi terhadap budaya lokal di sini? Kemudian apakah Kak Sofa merasa ada yang membuat Kak Sofa ngeganjel kah, atau sampai sekarang masih kurang menerima hal tersebut kah? Itu seperti apa kak? Oke. Untuk budaya lokal di Karawangnya sendiri itu menurut saya di sini itu budayanya benar-benar yang kaya dan budaya itu benar-benar dilestarikan gitu loh. Karena selama saya berkuliah pun saya pernah ikut penelitian di salah satu kayak kesenian tari gitu, dan kita juga sempat wawancarain bapaknya, dan ternyata setelah diwawancara itu bapaknya bilang kalau misalnya budaya yang di sini itu benar-benar didukung sama pemerintah yang di sini kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang ganjal atau enggak, aku ngerasa nggak ada yang ganjel dan merasa cukup diterima di sini karena orang-orangnya seperti yang aku bilang tadi, mereka itu juga welcome banget, terus mau banget berbaur sama orang-orang dari bukan daerah sininya gitu. Oke, berarti singkatnya budaya di sini sangat beragam dan juga sangat dilestarikan di sini ya. Baik, saya rasa cukup untuk wawancara kita pada hari ini.
Sekali lagi terima kasih untuk Kak Sofa karena sudah bersedia menjadi narasumber pada penelitian kami. Jawabannya akan kami telaah lagi dan jika ada yang kurang akan kami tanyakan lagi ya Kak Sofa, karena wawancara ini bersifat wawancara mendalam ya Kak Sofa. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.